Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan lanjutkan lagi membaca buku Dale Carnegie, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, How to Win Friends and Influence People. Saat ini kita akan baca bab terakhirnya, yaitu bagian 4, bab 9, membuat orang lain senang, mengerjakan apa yang Anda inginkan. Mari kita masuk ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke tahun 1915, Amerika tercengang. Selama lebih dari setahun, negara-negara Eropa telah saling bantai dalam tingkatan yang sebelumnya tidak pernah diimpikan sepanjang sejarah hidup manusia. Dapatkah kedamaian dikembalikan? Tak seorang pun yang tahu, namun Woodrow Wilson berketetapan hati untuk mencobanya. Dia akan mengirimkan seorang wakil pribadi, seorang duta damai untuk bermusyawarah dengan para panglima perang Eropa. William Jennings Bryan, Menteri Luar Negeri Bryan, sang penyokong perdamaian, sudah ingin sekali pergi, dan dia melihat sebuah kesempatan untuk memberikan pelayanan besar dan membuat namanya terukir abadi. Namun ternyata Wilson menunjuk seorang lelaki lain, kawan dekatnya dan penasihatnya, Kolonel Edward M. House. Dan House diserahi tugas yang sulit untuk menyampaikan berita yang tidak enak itu kepada Bryan tanpa menyinggung perasaannya. Bryan jelas sekali kecewa tatkala dia mendengar saya yang akan pergi ke Eropa sebagai duta damai itu. Kolonel House mencatatnya dalam buku hariannya. Bryan mengatakan bahwa dia sendiri telah merencanakan untuk menjalankan tugas ini. Saya menjawab, Presiden berpikir bahwa tidak bijaksana bagi siapapun mengerjakan tugas ini secara resmi dan bahwa kepergian Bryan akan sangat banyak menarik perhatian. Rakyat jadi ingin tahu mengapa dia yang berada di sana. Anda melihat isyaratnya. House praktis menyampaikan kepadanya bahwa Bryan terlalu penting untuk pekerjaan tersebut dan Bryan merasa puas dengan itu. Kolonel House yang bijaksana dan banyak pengalaman dalam masalah dunia mengikuti salah satu aturan penting dalam hubungan manusia, yaitu selalu membuat orang lain senang mengerjakan hal yang Anda sarankan. Woodrow Wilson juga mengikuti kebijakan itu tatkala mengundang William Gibbs McAdoo agar menjadi anggota kabinetnya. Itu merupakan penghormatan tertinggi yang bisa dia berikan kepada seseorang. Namun Wilson menyampaikan undangan itu dalam suatu cara tertentu agar membuat McAdoo merasa dua kali lebih penting. Inilah kisahnya dalam kata-kata McAdoo sendiri. Dia, Wilson, menyampaikan bahwa dia sedang membentuk kabinetnya dan bahwa dia akan senang sekali kalau saya mau menerima satu posisi di dalamnya sebagai Menteri Keuangan. Dia mempunyai cara yang sangat menyenangkan dalam mengajukan sesuatu. Dia memberikan kesan bahwa dengan menerima kehormatan besar ini, saya akan membantunya. Sayangnya, Wilson tidak selalu menggunakan taktik semacam itu. Kalau saja dia melakukannya terus-menerus, sejarah mungkin akan tercatat berbeda. Sebagai contoh, Wilson tidak membuat Senat dan Partai Republik gembira dengan masuknya Amerika ke dalam Liga Bangsa-Bangsa. Wilson menolak untuk mengajak para pemimpin Republik yang menonjol seperti Elihu Root atau Charles Evan Hughes atau Henry Cabot Lodge ke konferensi perdamaian bersamanya. Sebaliknya, dia membawa orang-orang tak dikenal dari partainya sendiri.
Dia merendahkan para anggota Partai Republik, menolak membiarkan mereka merasa bahwa liga itu adalah ide mereka sekaligus idenya menolak membiarkan mereka ikut ambil bagian. Dan akibat dari penanganan yang tidak tepat dalam hubungan manusia, ini merusak karirnya sendiri, merusak kesehatannya, memperpendek usianya, menyebabkan Amerika keluar dari liga dan mengubah sejarah dunia. Negarawan dan diplomat bukan satu-satunya orang yang menggunakan pendekatan, membuat orang lain senang mengerjakan apa yang Anda ingin mereka kerjakan. Dale O. Ferrier dari Fort Wayne, Indiana, menceritakan bagaimana dia mendorong semangat salah seorang dari anak-anaknya yang masih kecil untuk dengan suka hati mengerjakan tugas rumah yang diberikan. Salah satu dari tugas Jeff adalah memungut buah pir dari bawah pohon pir, sehingga orang yang menyiangi rumput di bawahnya tidak perlu berhenti untuk memungut buah pir yang jatuh itu. Jeff tidak suka pekerjaan ini dan seringkali tugas itu tidak dikerjakannya. Tidak dikerjakan sama sekali atau dikerjakan dengan hasil sangat buruk sehingga tukang rumput tetap harus berhenti dan memunguti beberapa buah pir yang tidak dipungut Jeff. Daripada mengadakan konfrontasi langsung mengenai masalah ini, saya berkata kepadanya pada suatu hari, "Jeff, ayah akan bertaruh denganmu. Untuk sekeranjang penuh buah pir yang kau pungut, ayah akan membayar $1. Tapi setelah kau selesai, untuk setiap pir yang ayah lihat tertinggal di halaman, ayah akan menarik $1. Bagaimana?" Seperti yang sudah Anda duga, dia tidak saja memungut semua pir itu. Saya malah harus mengawasinya agar dia tidak memetik yang ada di pohon untuk mengisi keranjang-keranjangnya. Saya mengenal seorang pria yang harus menolak banyak undangan untuk berbicara di depan publik. Undangan yang diberikan oleh kawan-kawan, undangan yang datang dari mereka yang menghormatinya, dan bagaimanapun dia melakukan penolakan itu dengan sangat bijaksana. Sehingga mereka yang mengundang setidaknya merasa puas dengan penolakannya. Bagaimana dia melakukannya? Bukan dengan sekadar mengatakan tentang fakta bahwa dia sangat sibuk, terlalu ini atau terlalu itu. Tidak, yang dia lakukan setelah mengekspresikan penghargaannya atas undangan itu dan menyesal karena tidak bisa menerima memenuhinya. Dia menyarankan seorang pembicara pengganti. Dengan kata lain, dia tidak memberi orang lain itu sedikit pun waktu untuk merasa kecewa mengenai penolakan itu. Dia segera mengubah pikiran orang itu kepada pembicara lain yang bisa menerima undangan itu. Gunter Smith yang mengikuti kursus kami di Jerman Barat menceritakan tentang seorang pegawai di toko makanan yang dia kelola, yang enggan untuk menempelkan harga yang benar di rak-rak di mana barang-barang diletakkan. Hal ini menimbulkan kekacauan dan keluhan dari pelanggan. Peringatan, teguran, konfrontasi dengannya mengenai masalah ini tidak membawa hasil. Akhirnya, Smith memanggilnya ke kantornya dan menyampaikan kepadanya kalau Smith kini menugaskannya sebagai supervisor penempelan label harga untuk seluruh toko, dan dia yang bertanggung jawab untuk menjaga agar semua rak diberi harga dengan tepat. Tanggung jawab baru ini dan titelnya sama sekali mengubah sikapnya, dan dia melaksanakan tugas-tugasnya dengan memuaskan sejak saat itu. Kekanakan mungkin, namun itu pula yang mereka katakan kepada Napoleon ketika dia menciptakan legiun kehormatan dan membagikan 15.000 salib kepada tentaranya dan menjadikan 18 jenderalnya para marsekal dari Prancis dan menyebut pasukannya tentara agung. Napoleon dikritik karena telah memberikan mainan kepada para veteran perang, dan Napoleon menjawab, "Manusia memang diperintah dengan menggunakan mainan." Teknik memberi gelar dan wewenang berhasil untuk Napoleon Hill, dan tentunya cara itu pun akan berhasil untuk Anda. Misalnya, seorang teman saya, Nyonya Ernest Gent
dari Scarsdale, New York, mendapat masalah dengan anak-anak yang sering berlarian di halaman dan merusaknya. Dia mencoba membujuk, tak ada yang berhasil. Kemudian dia mencoba memanggil seorang anak paling nakal dalam kelompok itu, memberinya sebuah gelar dan wewenang. Dia menjadikan anak nakal itu detektifnya dan menugaskannya sebagai penanggung jawab yang menjaga agar orang tidak berlalu lalang di halamannya. Ternyata cara itu memecahkan masalahnya. Detektifnya memasang api unggun di kebun belakang, memanaskan sebatang besi dan mengancam untuk memberi cap pada setiap anak yang berani melangkah masuk halaman. Pemimpin yang efektif seharusnya mengingat petunjuk-petunjuk berikut ini ketika mereka perlu mengubah sikap atau tingkah laku. 1. Bersikaplah tulus. Jangan janjikan apapun yang tidak bisa Anda tepati. Lupakan keuntungan bagi diri Anda dan pusatkan pada keuntungan orang lain. 2. Ketahuilah dengan tepat apa sesungguhnya yang Anda ingin agar orang lain kerjakan. 3. Bersifatlah empatik. Tanyakan diri Anda apa yang sungguh-sungguh diinginkan orang lain. 4. Pertimbangkan keuntungan yang akan diterima orang lain dari mengerjakan apa yang Anda sarankan. 5. Cocokkan keuntungan tersebut dengan keinginan orang lain itu. 6. Ketika Anda mengajukan permintaan Anda, usahakan itu dalam bentuk yang akan menimbulkan ide bahwa dia sendiri akan memperoleh manfaat. Kita bisa memberi perintah singkat seperti ini. John, kita akan kedatangan pelanggan besok dan saya ingin ruangan stok dibersihkan. Maka sapulah, tumpuklah barang-barang dengan rapi pada rak-raknya dan lap rak-rak itu. Atau kita bisa mengekspresikan ide yang sama dengan memperlihatkan kepada John keuntungan yang akan diperolehnya dengan mengerjakan tugas itu. John, kita punya pekerjaan yang harus dikerjakan segera. Kalau tugas itu dikerjakan sekarang, kita tidak akan dibebani lagi nantinya. Saya membawa beberapa pelanggan yang akan datang besok untuk memperlihatkan fasilitas kita. Saya ingin menunjukkan kepada mereka ruangan stok. Namun ruangan itu dalam keadaan menyedihkan. Kalau Anda bisa menyapunya, menumpuk barang-barang dalam tumpukan yang rapi di rak-rak dan melap counternya, hal itu akan menunjukkan kalau kita efisien dan Anda mengerjakan bagian Anda dalam memberikan citra perusahaan yang baik. Apakah John akan dengan senang hati mengerjakan apa yang Anda sarankan? Mungkin tidak terlalu senang, namun setidaknya dia lebih senang dibandingkan bila Anda tidak menunjukkan keuntungannya. Dengan memperlihatkan bahwa Anda tahu John memiliki kebanggaan akan penampilan ruangan stoknya dan berminat dalam memberi sumbangan terhadap citra perusahaan, dia akan lebih bersedia untuk bekerja sama. Juga dengan menunjukkan kepada John bahwa tugas itu memang harus dikerjakan dan dengan mengerjakannya, sekarang dia tidak perlu lagi dibebani tugas tersebut nantinya. Adalah naif kalau kita percaya bahwa kita akan selalu mendapatkan reaksi menyenangkan dari orang lain setiap kali menggunakan pendekatan ini. Namun, melihat pengalaman dari hampir semua orang yang menggunakannya, terlihat bahwa kita akan lebih senang untuk mengubah sikap dengan cara ini dibandingkan kalau tidak menggunakan prinsip-prinsip ini. Dan kalau Anda berhasil meningkatkan sukses Anda 10% saja, ini berarti Anda sudah menjadi 10% lebih efektif sebagai seorang pemimpin dibandingkan sebelumnya. Dan itulah keuntungan yang Anda peroleh. Orang lebih cenderung mau mengerjakan apa yang Anda ingin agar mereka kerjakan apabila Anda menggunakan prinsip 9, buat orang lain senang mengerjakan hal yang Anda sarankan. Oke, ringkasan dari bagian ini adalah menjadi pemimpin. Tugas seorang pemimpin seringkali melibatkan pengubahan sikap dan tingkah laku anak buah. Beberapa saran untuk mencapai hal ini. Prinsip 1. Mulailah dengan pujian dan penghargaan yang jujur.
Prinsip 2, beritahu kesalahan orang lain dengan cara tidak langsung. Prinsip 3, bicarakan kesalahan Anda dulu sebelum mengkritik orang lain. Prinsip 4, ajukan pertanyaan sebagai ganti memberi perintah langsung. Prinsip 5, biarkan orang lain menyelamatkan muka. Prinsip 6, pujilah peningkatan sekecil apapun dan pujilah setiap peningkatan. Jadilah tuluslah dalam penerimaan Anda dan murah hati dalam penghargaan Anda. Prinsip 7, beri orang lain reputasi yang baik untuk mereka penuhi. Prinsip 8, gunakan dorongan. Buatlah kesalahan tampak mudah diperbaiki. Dan prinsip terakhir, prinsip 9, buatlah orang lain senang mengerjakan apa yang Anda sarankan. Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan buku Dale Carnegie Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nanti kita akan ketemu lagi di buku-buku selanjutnya. Semoga apa yang sudah dibacakan bisa memberi manfaat sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia melakukan apa yang saya minta, yaitu untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.